Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh dari arsitektur komputer antara lain ada set instruksi, aritmetika, teknik pengalamatan atau addressing, dan mekanisme input-output. Sedangkan organisasi komputer memiliki contoh antara lain teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan signal kontrol. Jadi sebuah rancangan pada arsitektur komputer itu bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apa arsitektur komputer itu? Ada yang tahu orang ini? Ini adalah John von Neumann. Beliau adalah penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini adalah arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer pada saat ini. Jadi sampai saat ini masih digunakan, walaupun ada banyak perkembangan di dalamnya. Tetapi von Neumann ini meletakkan dasar dari sebuah arsitektur pada komputer. Skema arsitektur von Neumann ini terdiri menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu adalah input device. Bagian yang kedua itu adalah CPU atau Central Processing Unit. Bagian yang ketiga itu adalah memory unit. Dan bagian yang keempat adalah output device. Kita mulai dari yang pertama, input device. Input ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam CPU untuk diolah menjadi sebuah informasi. Contoh input device antara lain mouse, keyboard, ataupun berbagai macam hal lain yang dapat memasukkan sesuatu ke dalam komputer. Seperti tadi ya, ada mouse, keyboard, dan juga mikrofon. Lanjut ke yang kedua, yaitu adalah CPU. CPU ini berfungsi bahwasanya data yang masuk akan diproses di dalam prosesor atau CPU ini ya, Central Processing Unit. Data yang masuk kemudian diolah dan menjadi sebuah informasi. CPU ini terdiri dari 2 buah bagian penting. Yang pertama adalah control unit dan yang kedua adalah arithmetic logical unit atau yang biasa disebut dengan ALU. Control unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer seperti hard disk, RAM, mouse, keyboard, layar monitor, dan lain sebagainya. Control unit mengatur kapan CPU menerima data dari alat input, kapan data yang diterima dari perangkat input akan diolah, serta mengatur kapan data yang telah diolah akan ditampilkan pada perangkat output. Sedangkan arithmetic logical unit atau yang biasa disebut dengan ALU berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Aritmatika itu seperti perhitungan, tambah, minus, kali, bagi, dan lain sebagainya. Sedangkan logik atau logika itu seperti AND, OR, NAND, dan lain sebagainya. Perhitungan pada ALU akan menggunakan kode biner, yaitu kode 0 dan 1. Jika sistem kita menggunakan 32 bit, itu berarti formatnya ada 32 angka. Begitu pula jika kita menggunakan 64 bit, berarti ada 64 angka 0 dan 1 berjejer dari ujung sampai ke ujung, ada 64 angka 0 dan 1. Pula jika semisal ada operasi logic AND, maka akan dilambangkan dengan kode biner 0, 1 dan sebagainya.
Bagian yang ketiga disebut dengan memori. Fungsi dari memori ini adalah melakukan penyimpanan data. Memori terdiri dari RAM dan ROM. Kita masuk satu persatu ya. Untuk RAM atau Random Access Memory itu adalah memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari data komputer yang sedang berjalan. Data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Jadi ini penyimpanan sementara ya. Untuk read-only memory itu adalah memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data komputer dan bersifat permanen. Data yang disimpan tidak akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Jadi jika kalian menyimpan sebuah foto atau video di dalam hard disk kalian, itu kalian menyimpan ke dalam read-only memory. Yang terakhir adalah output device, yaitu menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada pengguna. Contoh output device ini antara lain layar monitor, speaker, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah penjelasan mengenai perbedaan antara arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Sampai jumpa di video berikutnya.